Pemirsa, masyarakat menyerbu sebuah gerai swalayan di Cikupa, Tangerang, Banten yang akan ditutup beberapa hari mendatang. Mereka rela berdesakan untuk membeli barang diskonan hingga mengabaikan protokol kesehatan. Ratusan warga rela berdesakan di pintu masuk sebuah swalayan di Cikupa, Tangerang, Banten. Mereka kemudian berhamburan masuk ke dalam toko dan berebut troli. Mereka berburu barang diskonan dari toko yang dikabarkan akan tutup dalam beberapa hari mendatang. Sayangnya, mereka mengabaikan aturan jaga jarak. Alhasil, tim Satgas COVID-19 bersama dengan pengelola gerai harus bekerja keras mengatur masyarakat yang ingin berbelanja. Satgas COVID-19 juga membubarkan antrian kendaraan warga yang akan masuk ke toko. Mereka juga membantu mengawasi antrian warga yang ingin berbelanja serta membatasi pengunjung yang masuk ke dalam toko. Pengunjung yang ingin datang itu seperti apa ya, Pak? Kalau untuk mekanisme pengunjung untuk datang, kita tetap sarankan untuk tetap menggunakan atau anjuran pemerintah terkait dengan protokol kesehatan ya. Menggunakan masker. Setelah rela mengantri, warga mengaku diskon yang ditawarkan gerai ini ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kira diskonnya emang benar-benar banyak gitu kan, 50% gitu. Tapi pas dilihat cuma 5%. Tim Satgas COVID-19 Cikupa akan menutup paksa gerai swalayan ini untuk sementara jika pengunjung mulai membludak dan tidak terkendali. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Lembang membubarkan kerumunan komunitas motor di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pembubaran dilakukan karena tidak ada izin dan dikhawatirkan menimbulkan klaster COVID-19. Ratusan pemotor yang tengah nongkrong di Jalan Raya Lembang, Bandung Barat ini dibubarkan polisi. Mereka berkerumun tanpa jaga jarak. Para pengendara juga diminta tidak berkonvoi lagi. Selain itu, aktivitas para pemotor ini juga meresahkan masyarakat. Polisi menemukan para pengendara ada yang menggunakan motor dengan knalpot bising. Kemudian juga kami melaksanakan penindakan bagi komunitas sepeda motor yang tidak memenuhi daripada aturan berlalu lintas seperti knalpot bising, kemudian tidak berpakai helm maupun daripada tidak menggunakan tombol kendaraan. Selanjutnya kami arahkan daripada komunitas motor untuk membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing ataupun melanjutkan perjalanan. Polisi mengimbau agar para anggota komunitas motor tidak menimbulkan kerumunan karena dikhawatirkan akan menciptakan klaster baru virus COVID-19 di kawasan objek wisata Lembang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan di Tanah Abang, Jakarta. Seorang pelanggar yang hendak bersepeda terpaksa mengurungkan niatnya karena disangsi petugas menyapu jalanan. Pedagang di Pasar Tanah Abang hanya bisa pasrah saat kepergok petugas Satpol PP melintas di Jalan Kebon Jati, tepatnya di depan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat tanpa masker. Ia hanya bisa pasrah saat petugas menahan dan memberikan sanksi menyapu jalan karena langgar aturan protokol kesehatan. Dirinya mengaku terburu-buru karena hendak bersepeda di hari Minggu pagi. Orang lupa kan, jadi buru-buru tadi juga mau sepedaan juga buru-buru ngejar waktu. Masker ketinggalan tuh di meja, ada di meja. Gitu. Biasa memang pakai masker, emang dagang disuruh pakai masker juga, pakai face shield juga kan gitu. Beberapa warga lainnya juga terpaksa menerima sanksi dari petugas langgar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Aryadi Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Satgas COVID-19 Tanjung Duren menjemput bola melakukan swab tes langsung dari rumah ke rumah warga yang kembali ke Jakarta pasca mudik Lebaran lalu. Dalam sepekan ditemukan 28 warga dinyatakan reaktif. Upaya pemerintah mencegah penyebaran virus COVID-19 pada klaster pemudik terus digencarkan. Tim Satgas COVID-19 Tanjung Duren langsung mendatangi rumah-rumah warga di kawasan Grogol Petamburan, Tanjung Duren, Jakarta Barat.
Di lokasi ini, tim Satgas COVID-19 melakukan swab kepada 2 keluarga yang sempat mudik pada arus mudik Lebaran kemarin. Hal ini dilakukan lantaran masih banyak warga yang enggan memeriksakan diri di posko swab yang telah disediakan di setiap polsek. Warga yang sudah dinyatakan positif dari hasil tes PCR di puskesmas ini terus dipantau perkembangannya. Mereka juga mendapatkan pasokan sembako oleh tim Satgas COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani isolasi. Warga pun menyebut baik upaya jemput bola dan pemberian bantuan sembako dari tim Satgas COVID-19 ini. Ya, makasih banget. Ya, ini sangat membantu kami karena kami selama ini ya berapa hari ini kan nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi ini bagi kami sangat membantu banget dan sangat terima kasih banget. Selama sepekan kegiatan, sebanyak 1.500 lebih warga yang mudik di wilayah Tanjung Duren yang jalani tes swab. Hasilnya, 28 dinyatakan reaktif dan kini tengah menjalani isolasi mandiri. Kita merangkul RT RW ya kan, kelurahan untuk kita langsung melakukan door to door. Bayangin aja awal data kita itu hanya 300-an orang yang melakukan mudik. Sedangkan yang kita lakukan selama seminggu ini swab antigen gratis itu sudah sebanyak 1.578 orang. Upaya tracing dan pemantauan terhadap warga yang masih positif dan melakukan isolasi mandiri ini akan terus dilakukan tim Satgas COVID-19, khususnya bagi pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, politikus Partai Gerindra Fadlizon terpapar COVID-19. Hal tersebut diungkapnya dalam akun Twitter @Fadlizon beberapa saat lalu. Dalam cuitannya pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, Fadlizon menyatakan dirinya positif COVID-19, namun masih dalam kondisi baik-baik saja. Ia menyebut telah divaksin sebanyak 2 kali pada Maret lalu dan mengikuti tes antibodi dengan hasil cukup baik. Fadlizon meminta doa kepada warganet dan mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan. Penerima bantuan Keluarga Harapan di Bekasi, Jawa Barat harus menelan kekecewaan lantaran beras bantuan yang mereka terima sudah tidak layak dikonsumsi. Saat dimasak, beras bantuan Kemensos itu beraroma tak sedap. Beras bau, nggak layak dimakan. Iya, dan lu, biar jangan di... Warga Kampung Pulau Pipisan, Desa Karangjaya, Penayuran, Bekasi, Jawa Barat, merasa kesal dan kecewa setelah menerima beras bantuan dari Kementerian Sosial sudah tidak layak dikonsumsi atau beraroma tak sedap. Padahal untuk mendapatkan 1 karung beras ini, warga harus menebus dengan uang Rp10.000 kepada pendamping Keluarga Harapan di wilayah tersebut. Beras bantuan yang diberikan untuk warga miskin atau PKH beda dengan beras yang diberikan sebelumnya. Beras bau. Enggak kayak kemarin-kemarin kita ngasihnya bagus. Sekarang mah bau, sekarang ini mah bulan ini. Itu boro-boro kita yang makan, ayamnya dikasih nggak bau. Ini bang, berasnya bau, ya kan? Beras bau, tidak layak konsumsi. Nasinya pun dimasak nggak enak dimakan, bau, gitu. Penerima bantuan Keluarga Harapan berharap pemerintah desa setempat dan Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini untuk turun langsung ke wilayah Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menindaklanjuti beras bantuan ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli melalui MNC Media bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI menyalurkan bantuan paket sembako kepada yatim piatu dan duafa. Ratusan paket sembako disalurkan untuk memberikan dukungan dan meringankan beban di tengah pandemi. Ratusan paket sembako disalurkan MNC Peduli melalui MNC Media bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia di Yayasan Al-Watoniah Pusat Putra Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Di yayasan ini diasuh dan menaungi sekitar 500 anak yatim piatu dan duafa yang tinggal di yayasan maupun di lingkungan sekitar. Bantuan ini sebagai bentuk dukungan kepada pihak yayasan pondok pesantren untuk terus semangat dan bertahan di tengah pandemi. Di sini juga kebetulan pondok pesantren di mana mereka juga
hanya bisa mendapatkan support atau bantuan biasanya dari donatur, sehingga kita rasa perlu kita memberikan bantuan di pesantren ini. Harapannya nanti setiap event kita bisa lebih erat lagi, karena BRI juga punya event dan saya yakin MNC Peduli juga punya event, jadi mungkin kedepannya kita bisa lebih kolaborasi lagi. MNC Peduli akan terus memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga dapat membangkitkan semangat untuk terus bertahan di tengah pandemi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.